Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Bacuramin Kasuraga, Basengat Kajubata. Istana Kuning merupakan tempat bersejarah yang berlokasi di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Istana ini terbangun dari kayu ulin, yang dimana kayu ulin itu sendiri menjadi fondasi istana ini, yang membuat istana ini kuat dari segala cuaca. Ingin tahu tentang kelanjutan sejarah Istana Kuning? Mari simak videonya. Selamat menonton. Beda wadah, beda bahasa tuh biasa mah. Dari ini ke Ulu bahasanya beda. Tapi ini yang segaknya kau tahu angin barat. Tapi ini yang segaknya kau tahu angin barat. Honda kemuna ikan bekelana, pasti tegonang dengan kampus eko. Kampung Mendawai, kampung raja, kampung baru. Pasir panjang, kumai dan sidak teringin. Terhengat, coto menggalah. Terhengat, wadai ilat sapi. Terhengat, sungai arutnya. Terhengat, Tanjung Putih. Dari lahir, tambuni, tanam di sini ya. Umma bapa, sampai punya cuci benua ya. Beda wadah, beda bahasa tuh biasa mah. Boleh tolong jelaskan tentang sejarah Istana Kuning nggak, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai Istana Kuning tentu tidak terlepas dari Kesultanan Kutaringin itu sendiri atau Kota Waringin. Karena kenapa? Istana Kuning ini adalah istana tempat pemerintahan kesultanan setelah di Kota Waringin lama. Ya, jadi dulu Kesultanan Kutaringin ini pusat pemerintahannya dari Sultan pertama sampai dengan Sultan ke-8, pusat pemerintahan berada di Kota Waringin Lama. Kemudian semenjak Sultan ke-9, yaitu Sultan Imanuddin atau Pangeran Ratu Imanuddin, itu memindahkanlah pusat pemerintahan dari Kutaringin Lama ke Kutaringin Baru dengan ibu kotanya Pongkalan Buun. Dulu Pongkalan Buun, bukan Pangkalan Bun. Nah, jadi di mana beliau ini kan setelah memindahkan pusat pemerintahan, otomatis istana pun dibangun untuk pusat pemerintahan itu sendiri. Maka tahun 1806 beliau memindahkan pusat ibu kota pemerintahan, kemudian beliau membangun kota Pongkalan Buun ini dan juga membangun Istana Kuning ini. Nah, jadi sejarah Istana Kuning ini nama terkenalnya. Kalau nama aslinya Istana Indrasari Bukit Indra Kencana. Nama aslinya. Nah, sekarang jadi nama pasar. Pasar Indra Kencana, Pasar Indrasari. Nah, itu diambil dari nama dari keraton ini sendiri. Nah, keraton dari pusat pemerintahan Kesultanan Kutaringin setelah dipindahkan ke Pangkalan Buun, Pangkalan Buun atau Pangkalan Bun sekarang. Nah, jadi istana ini terdiri dari 6 bagian. Dipergunakan selama 6 sultan sebelum sultan terakhir yang memerintah, yaitu Sultan ke-14, menyatakan bergabung dengan
Indonesia. Nah, bagian-bagiannya sendiri, yang pertama itu adalah Lawang Agung Balai Peranginan. Fungsinya untuk Sultan santai, dan sewaktu-waktu kalau ada pengumuman penting ingin disampaikan, beliau berdiri di lawang peranginan itu, balai peranginan itu. Karena bangunannya itu menghadap ke arah alun-alun atau lapangan Tugu sekarang. Nah, di situ. Cuman belum terbangun sampai sekarang. Karena kenapa? Istana ini pernah terbakar tahun 1986, kemudian dibangun kembali tahun 2001. Nah, bagian yang kedua itu bangsal. Bangsal ini fungsinya tempat pertemuan Sultan dengan rakyat-rakyatnya dan juga menerima tamu. Kemudian yang ketiga itu Balai Rumbang. Balai Rumbang ini adalah pintu masuk dan sekaligus untuk menghubungkan ruangan, untuk menghubungkan antara bangunan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang di atas ada tingkatnya, itu untuk beliau sholat malam di atas. Nah, kemudian yang sekarang ini, yang kita di dalam sekarang ini adalah Dalam Kuning atau Lawang Kuning. Segala pusat pemerintahan berasal dari sini. Nah, jadi sentral dari pusat pemerintahan Sultan ini jadi Dalam Kuning atau Lawang Kuning ini. Nah, kemudian yang kelima itu Balai Pahadiran. Kalau sekarang fungsinya sebagai ruang latihan sanggar tari. Sanggar tari Kesultanan. Namanya Sanggar Tari Sri Mahkota. Kemudian bangunan yang keenam, nah itu belum terbangun. Jadi bangunan yang baru ini ada dua lagi yang belum terbangun sampai sekarang. Kalau menurutkan bangunan yang istana yang sebelum terbakar, yaitu pedapuran. Nah, jadi belum ada sampai sekarang. Nah, jadi ada dua bangunan, pedapuran sama Lawang Agung Balai Peranginan yang belum terbangun sampai sekarang. Habis kebakaran. Ya, habis kebakaran itu. Nah, jadi istana ini digunakan selama 6 sultan, yaitu Sultan Imanuddin. Nama beliau sekarang menjadi nama rumah sakit. Sultan yang ke-10 Pangeran Ratu Ahmad Hermansyah, Sultan 11 Pangeran Ratu Ameng Kusumayuda jadi nama jalan. Kemudian dilanjutkan oleh Sultan 12 Pangeran Ratu Sukmanegara jadi Jalan Takunegara. Sultan ke-13 Pangeran Ratu Pangeran Ratu Sukma Alamsyah. Sekarang jadi nama Gor Pangeran Ratu Alamsyah. Ya. Dan yang ke-14 Pangeran Ratu Kusuma Anum Alamsyah. Sultan terakhir Bapak Sultan yang sekarang. Nah, jadi itulah sultan-sultan yang pernah memerintah di Istana Kuning atau Istana Keraton Lawang Kuning ini. Nah, itu sekian sejarah singkat dari Istana Kuning ini sendiri. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Dari Iri ke Ulu bahasanya beda, tapi ini yang segaknya kota Waringin Barat. Tapi ini yang segaknya kota Waringin Barat. Honda kemudian yang berkelana, pasti terkonang dengan kampung Seko. Kampung Mendawai, kampung raja, kampung baru. Pasir panjang, kumai dan sidak kering. Teringat kota Menggawai, teringat bagai ilat sari, teringat sungai arusnya, teringat Tanjung Putih.
kampung Sayong, kampung Mandawa, kampung raja, kampung baru. Pasir panjang, kumai dan sirih kering. Teringat Coto Menggala, teringat Wadai Ilat Sakti, Nah, itu dia penjelasan lengkap tentang sejarah Istana Kuning. Penjelasan tadi bertujuan untuk menghargai dan menjaga serta memperkenalkan budaya-budaya di Indonesia, khususnya Pangkalan Bun. Apabila Anda ingin berkunjung, Istana Kuning buka setiap hari dari pukul 9.30 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan tarif masuk hanya Rp3.000 untuk pelajar, Rp5.000 untuk wisatawan Nusantara, dan Rp10.000 untuk wisatawan mancanegara. Dengan jarak kurang lebih 10 menit menggunakan transportasi darat dari Bandara Iskandar Pangkalan Bun. Ditunggu kedatangannya di Kota Manis Pangkalan Bun. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.